Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Fatimah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 STKIP NU Indramayu, yang pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 yang bertepatan di UPTD SD Negeri 1 Prikacala. Sebelum saya akan memaparkan mengenai hasil pelaksanaan PLP, saya akan sedikit memaparkan mengenai pengertian PLP itu sendiri. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan PPLP-an yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Program ini merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Latihan mengembangkan perangkat pembelajaran dan belajar mengajar terbimbing serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Selanjutnya, di sini juga ada tujuan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Secara umumnya, program PLP bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Di sisi lain, PLP juga mempunyai tujuan khusus, yaitu PLP 1 bertujuan membangun landasan jati diri dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan mahasiswa calon pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan untuk membangun kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kemudian, melalui pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik, melalui pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, dan refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran. Selanjutnya itu aktivitas yang diamati. Di sini ada 7 aktivitas yang diamati. Yang pertama, ada kultur sekolah, kemudian yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga, pengelolaan pendidikan, yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima, kegiatan seremonial di sekolah, yang keenam, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan yang ketujuh, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada kultur sekolah. Kultur sekolah ada beberapa aspek yang diamati. Yang pertama, aspek kegiatan 3S Senyum Sapa Salam. Di lingkungan SD Negeri 1 Prikacala, baik guru maupun siswanya selalu menerapkan 3S saat bertemu satu sama lain. Kemudian yang kedua, aspek bersikap ramah dan santun. Di SD Negeri 1 Prikacala, seluruh anggota sekolah selalu bersikap ramah dan santun antara siswa dan guru di lingkungan sekolah demi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kemudian aspek yang ketiga, pelaksanaan ibadah bersama. Di sekolah ini tidak dilakukan pelaksanaan ibadah bersama karena tempat ibadah yang tersedia sudah tidak layak digunakan. Aspek yang diamati yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Di dalamnya ada beberapa aspek yang diamati. Yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Terdapat papan visi misi sekolah yang terletak di depan kelas dan juga terdapat di beberapa kelas di sekolah tersebut. Yang kedua, ada sosialisasi visi dan misi sekolah. Kemudian yang ketiga, ada bagan struktur organisasi. Meskipun terdapat bagan struktur organisasi sekolah di ruang guru, namun isi strukturalnya masih menggunakan struktur tahun sebelumnya yang belum diperbarui. Yang keempat, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Kemudian yang kelima, ada sosialisasi program kerja sekolah. Yang keenam, ada sosialisasi tata tertib sekolah. Dan yang ketujuh, ada sarana dan prasarana sekolah. Aktivitas yang diamati yang ketiga yaitu pengelolaan pendidikan. Yang pertama, aspek pengelolaan kesiswaan meliputi pedoman penerimaan peserta didik baru, kemudian pedoman orientasi peserta didik baru, yang ketiga pelaksanaan orientasi peserta didik baru,
Yang keempat, dokumen presensi peserta didik sekolah, pelaksanaan organisasi di sekolah, pelayanan peserta didik atau bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, dan koperasi siswa. Kemudian ada pengelolaan kurikulum, pengelolaan personalia, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas dan daftar inventaris sekolah. Aktivitas yang diamati yang kelima yaitu ada kegiatan seremonial di sekolah. Di antaranya yaitu ketepatan waktu mengikuti upacara atau rapat, di mana setiap hari Senin pukul 7.30 semua siswa di SD Negeri 1 Pringgacala, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi, mengikuti upacara bendera secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, kelengkapan atribut sekolah. Yang ketiga, kehadiran saat upacara atau rapat. Yang keempat, musyawarah mufakat dalam rapat. Kemudian yang kelima, keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan seperti infak, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada berpakaian sesuai kegiatan atau adat budaya. Aspek yang diamati yang keenam yaitu adanya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, di mana di UPTD SD Negeri 1 Pringgacala tidak diadakan kegiatan intrakurikuler, tapi di SD Negeri 1 Pringgacala mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Dan aktivitas yang diamati yang terakhir atau yang ketujuh yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Aspek yang diamatinya yaitu pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas, pelaksanaan ketertiban siswa, kelengkapan seragam dan kebersihan peserta didik, kerapihan rambut, dan kebersihan kuku. Kemudian praktik kebiasaan mencium tangan guru, dan yang terakhir praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini juga ada temuan-temuan permasalahan dalam pelaksanaan PLP di SD Negeri 1 Pringgacala, yaitu mengenai kondisi fasilitas di sekolah tersebut. Yang pertama, ada beberapa fasilitas seperti ruang kelas, tempat ibadah, dan perpustakaan mengalami kerusakan atau kekurangan peralatan. Kemudian yang kedua, ada tampilan struktur organisasi sekolah, pada papan tulis dan papan informasi lainnya masih belum diperbarui. Dan temuan yang terakhir yaitu minimnya ruang kelas sehingga ruang perpustakaan digunakan sebagai tempat belajar siswa kelas 2. Sekian pemaparan dari saya mengenai PLP 1 di UPTD SD Negeri 1 Pringgacala. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.